Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar 8D? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Masih. Yang lain bagaimana? Masih, Bu. Masih ya. Masih, insya Allah masih pada semangat untuk belajar walaupun sudah jam terakhir, sudah siang, tidak apa-apa. Ya, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ibu sudah absen tadi beberapa yang sudah join. Silakan yang dipanggil atau yang disebut namanya, silakan menjawab dengan hadir atau saya ya. Adityo. Ada yang tahu nggak Adityo kemana? Kayaknya kok nggak pernah masuk ya? Enggak kok, Bu. Masuk tadi. Hari ini ada? Saya tidak lihat, biasanya dia sih masuk. Cuma berapa kata pelajaran doang. Andika kayaknya nggak pernah hadir nih IPS nih. Iya, tadi tahfiz dia nggak. Ya, Danish belum ya? Fadel juga belum kelihatan. Fasli belum. Jaris, Arya juga nggak pernah kelihatan. Afrizal sudah join. Fajri, Ozil, Zahid, Ya. Radit, Rasya, Hadir, Bu. Rifki, Sultan Zaki. Ya, berarti yang lain yang tidak Ibu sebutkan sudah Ibu absen ya. Oke. Afri hadir. Ya, sudah. Sekarang mari kita berdoa dipimpin oleh anak 8D yang tadi join lebih dulu. Nah, tadi Gozi silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ayo bersama-sama berdoanya. Maaf Gozi harus diulang karena teman-teman yang lain tidak ikut berdoa. Silahkan dibuka mikrofonnya, dinyalakan. Semua dinyalakan dan ikut berdoa bersama-sama. Noval, Raya, Mizan, Hanif, Bimo, Jojo, Rasya, Rafli, Ihsan. Ya, silakan. Ya, silakan Gozi. Kita mulai belajar, alangkah baiknya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih Gozi sudah memimpin dan terima kasih untuk anak-anak 8D yang sudah berdoa bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu minta anak-anak menyiapkan diri. Duduknya yang benar, duduknya yang rapi, tidak ada yang bersandar. Kemudian wajahnya diperlihatkan. Terlihat mata, hidung, dan bibirnya. Jangan hanya dahinya saja ya. Semuanya sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah, hanya Gozi yang siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Baik. Anak-anak masih ingat materi sebelumnya? Di pertemuan minggu lalu?
Pluralitas. Pluralitas. Setelah itu peran dan fungsi keragaman budaya. Ya. Ya, ini masih di ruang lingkup yang sama, jadi masih tentang interaksi. Jadi di bab ini itu kita mempelajari tentang interaksi dari mobilitas sosial, pluralitas, peran dan fungsi keragaman budaya, semuanya melibatkan interaksi. Nah, untuk materi sekarang masih membahas mengenai interaksi. Ibu share screen, sudah terlihat? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, materi kita hari ini adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kalian bisa sambil membuka buku paket, itu di halaman 119 ya. Nah, ini materinya yang akan kita bahas hari ini. Ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dari segi sikap, kalian bisa mengembangkan sikap religius, nasionalisme, kejujuran, dan kedisiplinan. Kemudian dari pengetahuan, diharapkan kalian dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik bagi pengembangan kehidupan kebangsaan. Dan untuk di bidang keterampilannya, diharapkan kalian dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik bagi pengembangan kehidupan kebangsaan dengan baik. Ya, ini bisa dilihat gambarnya? Gambar apakah ini? Demo. Demo. Demo, kenapa itu demo? Perbaikan. Siapa yang demo kira-kira? Buruh sedang demo. Demonya kemana kalau buruh? Pemerintah. Ke pemerintah. Pabrik. Ke pabrik apa pemerintah nih? Coba lihat kata-katanya. Perbaiki sistem pengupahan bagi buruh. Kira-kira yang berhak memperbaiki sistem pengupahan itu siapa? Pemerintah. Pemerintah. Nah, demo ini, dari demo ini kelihatan ya bahwa mereka tuh ada rasa tidak suka, rasa nggak terima. Begitu ya? Bener nggak? Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh konflik. Salah satu contoh konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, kita mempelajari yang pertama tentang konflik sosial. Siapa yang tahu apa itu konflik sosial? Permasalahan. Ada lagi? Konflik. Pernah nggak terjadi konflik di lingkungan kalian? Pernah? Pernah ya? Pasti pernah. Oke. Nah, ini kalau menurut Surjono Sukanto, ini Bapak Sosiologi Indonesia, konflik itu sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan atau kekerasan. Nah, itu menurut Surjono Sukanto nih. Konflik. Nah, ini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Jadi kita membahas tentang faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan adanya konflik. Ini gambar apa? Segumpulan orang yang sedang melakukan sesuatu mungkin. Hobi kali ya? Iya, sekumpulan orang yang sedang melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Pertama, ini ngapain nih yang baju coklat? Main game. Yang baju biru? Pasti kayak gambar gitu. Ngukur-ngukur. Yang baju pink? Membetulkan HP. Yang ini? Dokter. Kalau ini yang kacamata? Scientist. Nah, dari sini apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Kesukaan, hobi. Kesukaan. Nggak ada kerjasamanya, Bu.
nggak ada kerjasama. Oke. Setiap orang kan memiliki Setiap orang memiliki apa namanya? Kepentingan masing-masing. kepentingan masing-masing. Masing-masing. Iya, benar. Nah, ini adalah faktor-faktor kenapa sih konflik itu bisa terjadi. Kenapa sih kalau kita kadang-kadang di kelas kok suka ada yang berantem, terus kita lihat di jalan suka ada yang ribut, ada yang bertengkar, ada yang bertikai. Nah, apa sih? Kenapa sih penyebabnya? Nah, ini salah satunya yang pertama adalah perbedaan individu. Nah, jadi setiap orang atau setiap manusia itu pasti berbeda, ya enggak? Bahkan anak kembar yang wujudnya sama, anak kembar yang fisiknya sama, persis, mirip, tapi sifatnya bisa beda nggak? Bisa. Bisa. Artinya setiap orang pasti punya perbedaan. Nah, karena perbedaan itu kadang-kadang terjadi konflik, perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua nih, faktor apa lagi yang menyebabkan adanya perbedaan? Nah, ini lihat, apa maksud dari gambar ini? Sosial budaya. Berarti Budaya. perbedaan kebudayaan. Bener nggak? Perbedaan budaya ini bisa menyebabkan konflik nggak? Bisa. Bisa. Karena setiap kebudayaan pasti punya nilai-nilainya sendiri, pasti punya norma-normanya sendiri. Kadang-kadang nih misalnya kalian sebagai orang Depok terbiasa melakukan sesuatu, itu wajar dianggap sama orang Depok. Tapi ketika kalian misalnya ke suatu daerah, ke Jawa misalnya, atau ke Jogja, yang kalian lakukan itu dianggap tidak pantas misalnya, tidak sesuai dengan norma. Nah, itu kan karena perbedaan budaya akhirnya terjadi konflik. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau yang ini nih, gambar apa? Orang lagi rapat ya. Debat. Terus ada yang tutup kuping, nggak mau dengar. Ada yang lagi ngomong, ada yang bengong, ngeliatin. Benar nggak? Nah, ini adalah contoh perbedaan kepentingan. Nah, jadi dari 3 orang yang rapat ini kan diibaratkan mereka pakai jas, pakai baju rapi. Biasanya orang-orang perusahaan atau orang-orang besar yang pakai pakaian seperti ini. Nah, mereka bertiga ini mengadakan rapat, biasanya punya kepentingannya masing-masing. Misalnya ada yang kepentingannya pengen perusahaannya lebih maju lagi, ada yang pengen keuntungannya lebih besar lagi, ada yang inginnya keuntungannya hanya buat dia sendiri gitu. Nah, karena perbedaan kepentingan ini, mereka bisa jadi terjadi konflik antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau ini apa nih? Apa itu? Ada orang lagi ngapain? Komputer ya itu? Laptop ya? Laptop. Pekerjaan ya? Bukan deh. Lihat dari pakaiannya, tampilannya. Dia bawa apa nih? Dia bawa seperti barang ya, pakai dipikul, tapi dia buka laptop. Nah, artinya di sini begini. Bagaimana? Tipuan. Apa tadi ada yang jawab? Pak Ramzi, kamu kan yang jawab ya? Oke. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa laptop ini adalah bagian dari teknologi. Nah, teknologi ini ternyata bukan hanya digunakan oleh orang-orang yang ada di kota atau orang-orang tertentu, tapi sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan orang-orang yang desa, orang-orang yang tinggal di pedalaman mungkin sudah mencapai teknologi tersebut. Nah, ini adalah perubahan nilai yang cepat. Jadi karena ada perubahan-perubahan yang cepat nih, kayak misalnya kalian sekarang lagi pandemi, biasanya kita belajar di mana sebelum pandemi? Di rumah. Di rumah? Belajar di kelas kan sebelum pandemi kan? Iya. Belajar di kelas, kita semua ke sekolah, bertemu di kelas. Nah, kita belajar bersama di sana. Tapi sekarang semua belajarnya dari rumah masing-masing.
pakai laptop, kemudian pakai aplikasi Zoom meeting. Nah, ini akan terjadi perubahan nilai kan. Guru itu tidak bisa mengawasi kalian secara langsung gitu. Tidak bisa menegur secara langsung. Cuma kelihatan aja dari kamera, oh duduknya rapi. Oh yang ini belum pakai seragam, berarti diminta pakai seragam. Oh yang ini rambutnya masih panjang gitu. Nah, artinya ada perubahan nilai di sini. Seperti itu ya. Jadi perubahan nilai yang cepat ini bahkan bisa juga menjadi konflik. Konflik misalnya kalian sendiri mau diskusi aja susah misalnya, untuk kerja kelompok susah atau sulit. Seperti itu. Nah ini adalah beberapa faktor penyebab kenapa konflik bisa terjadi. Nah ini akibatnya. Lihat, apa akibatnya kira-kira? Yang pertama. Ricuhan. Ricuhan, rusuh. Orang maunya Tengkaran. apa? Tengkaran, ya dong pasti. Ya, demo dan lain-lain. Pokoknya rusuh ya, sehingga mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Coba buat masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sana, pasti terganggu banget. Untuk keluar rumah takut misalnya, takut kena sasaran. Nah, untuk yang kedua, ini kira-kira gambar apa? Peperangan. Peperangan. Nah, ini juga konflik, biasanya perang itu terjadi antar wilayah, bisa terjadi antar negara atau antar daerah. Ini akibat dari konflik sosial. Nah, terus gimana sih cara kita sebagai bagian dari masyarakat untuk menangani konflik tadi? Yang pertama, menghindar. Misalnya ada orang ngeselin, ada orang yang mau mengganggu, udah hindarin aja, nggak usah deket-deket. Atau misalnya lagi ada tawuran di jalan, udah nggak usah deket-deket, nggak usah bergabung. Nah, itu cara yang pertama yang paling mudah dalam menangani konflik. Pertama, menghindar. Kemudian memaksakan kehendak. Artinya memaksakan kehendak ini dipaksa untuk tidak berkonflik. Misalnya lagi ada pemilu. Pemilu kan pasti berbeda pendapat kan. Nah, kalau misalnya yang menang calon A. Nah, yang calon B dan para pendukungnya bisa-bisa marah kan. Kok nggak menang? Nah, ini pemerintah harus memaksakan bahwa kelompok B ini harus menerima hasil dari pemilu tersebut. Begitu. Berarti yang kedua cara menanganinya adalah dengan memaksa. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, misalnya Jojo sama Gozi lagi berdebat nih. Si Jojo pengennya begini, Gozi pengennya begitu. Nah, kalau misalnya diterusin sama-sama ngotot, bisa terjadi konflik kan, bisa bertengkar. Nah, caranya supaya nggak jadi konflik, antara Jojo atau Gozi harus menyesuaikan. Oh, Jojo misalnya mau makan bareng nih sama Gozi. Jojo maunya makan di restoran, di kafe mewah. Gozi maunya makan di warteg. Nah, berarti kira-kira biar nggak berantem gimana jadinya? Harus ada yang mengalah, harus ada yang menyesuaikan. Misalnya, ya udah deh Jo, kita makan di warteg aja biar murah. Misalnya, oh ya udah Jojo mau seperti itu. Atau Gozi yang mengalah, ya udah deh sekali-sekali makan di kafe, ditraktir sama Jojo, misalnya gitu. Nah, kemudian ada tawar-menawar, misalnya ya udah misalnya tadi terjadi konflik, harus ada yang berkorban. Jadi ada tawar-menawar di sana. Kemudian kolaborasi, kerjasama. Misalnya kalian dalam berkelompok, ya harus kerjasama ngerjainnya supaya tidak terjadi konflik. Kalau ada yang kerja dan ada yang nggak kerja, bisa-bisa nanti ada yang nggak terima. Nah, sampai sini ada yang mau tanya tentang konflik? Tidak jelas. Nggak ada ya. Baik, berikutnya integrasi sosial. Nah, ini apa itu integrasi sosial? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu integrasi sosial? Kifari apa itu? Ada yang tahu apa itu integrasi? Tidak. Integrasi itu kebalikannya konflik. Kalau konflik tadi perpecahan, ya. Damai, perdamaian. Kalau integrasi berarti persatuan ya, persatuan. Persatuan. Nah, apa sih syarat-syarat terjadinya integrasi sosial? Nah, ini contoh-contoh berintegrasi nih. Tadi kan kalau terjadi konflik itu karena bisa perbedaan budaya kan. Nah, ini kan berbeda budaya tapi mereka bisa rukun. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Syaratnya?
Ayo. Kira-kira syaratnya apa ya? Menyesuaikan satu sama lain. Iya, menyesuaikan satu sama lain, saling menerima, toleransi, gitu. Ini syaratnya. Nah, ini bentuk-bentuk integrasi sosial, adanya integrasi normatif. Nah, ini berarti terjadinya persatuan atau terjadinya integrasi itu karena adanya norma yang berlaku di masyarakat. Ada norma hukum, berarti mereka harus taat hukum, nggak boleh bertindak sembarangan. Ada norma agama, norma sosial, seperti itu. Kemudian adanya integrasi fungsional. Kalau ini adanya fungsi di masyarakat. Nah, fungsi di masyarakat ini macam-macam, bisa ada kepala sukunya misalnya, atau ada ketua RT-nya yang bisa mengatur masyarakat. Kemudian adanya integrasi koersif ini berdasarkan paksaan. Nah, kalau adanya perpecahan ya harus dipaksa, mereka nggak boleh berantem misalnya itu. Itu sifatnya koersif atau dipaksa. Nah, proses integrasi sosial ada dua macam, ada asimilasi dan akulturasi. Keduanya sama-sama budaya bercampur. Jadi ada dua budaya ketemu, kemudian bersama-sama menjalani, terus bercampur. Bedanya asimilasi itu budaya lamanya hilang. Nah, kalau akulturasi budaya lamanya masih ada. Nah, ini adalah faktor pendorong terjadinya integrasi sosial supaya kita tuh nggak mengalami perpecahan. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Ini sudah sering kita bahas ya, toleransi ini sangat penting. Kemudian adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Nah, yang berkuasa ini harus terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Kemudian kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya perkawinan campur, dan adanya musuh bersama dari luar. Misalnya ada peperangan, ada serangan dari negara lain, kita bersatu untuk melawan perang tersebut. Nah, sampai sini Ibu minta kalian menulis seperti biasa ya, menuliskan pertanyaan di kolom chat. Di kolom chat, silakan tulis pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, nanti kita jawab bersama-sama. Silakan. Ibu berikan waktu 1 menit. Pertanyaan ini harus dalam koridor tentang konflik dan integrasi ya, nggak boleh melebar kemana-mana. Siapa ini yang mau menulis pertanyaan? Ada yang sedang menulis? Lagi mikir dulu. Oke, Ibu tunggu. Ayo, sudah 1 menit. Ibu tunjuk ya yang Ibu minta untuk bertanya ya. Ini nggak ada yang mau nanya. Hanif, rambutmu dikuncir-kuncir ya itu ya? Iya, Bu. Kenapa rambutnya dikuncir? Mau jadi perempuan apa gimana? Pakai jilbab aja. Ya. Dipotong rambutnya Hanif, dicukur Ya, Bu. biar ganteng. Oke, ini ada pertanyaan dari Munawir. Bu, bagaimana cara menghentikan konflik saat orang-orang tidak ada yang mau mengalah? Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Contohnya kita ambil contoh siapa ya?
Ambil contoh siapa ya? Mizan sama Syaiban. Hah? Mizan sama Syaiban nih, misalnya lagi konflik nih, dua-duanya lagi berdebat, lagi beda pendapat, terus dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Paksa untuk mengalah, Bu. Siapa yang jawab? Gifari ya? Iya. Gifari, gimana cara maksanya? Nah, dilerai dulu, terus diomongin baik-baik. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan berhenti. Oke, bagus banget jawabannya. Gimana tuh Munawir? Munawir, gimanakah kamu? Ya, Bu. Gimana Munawir? Puas nggak? Puas, Bu. Puas ya. Memang ada, benar. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada cara menghindari konflik atau cara menyelesaikan konflik ya salah satunya dengan cara paksaan gitu. Itu namanya integrasi koersif. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sudah paham semua, berarti sudah pada pandai. Artinya Ibu akan memberikan bahan diskusi. Ibu sudah memberikan bahan diskusinya di e-learning, bisa kalian lihat. Di WhatsApp, di grup WhatsApp, di grup kelompok WhatsApp juga sudah Ibu bagikan LKPD itu untuk bahan diskusi. Silakan dibuka. Silakan dibuka kelompok. Nah, ini silakan dibuka LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Jadi ada soal, ada gambar, ada 3 gambar. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, apa pertanyaannya? Bagaimanakah hubungan dari ketiga gambar tersebut? Apa alasannya dari jawaban kamu? Nah, silakan didiskusikan. Ibu pantau dari sini di WhatsApp. Siapa yang sudah mulai? Ya, Ibu berikan waktu singkat ya, karena nanti kalau nggak singkat, nggak selesai-selesai lama. Silakan. Oke, ini sudah mulai kelompok 4. Sudah mengajak diskusi, kelompok 2. Nah, kelompok lain, kelompok 1. Sudah mulai. Oh, kelompok 5 juga udah nih. Kelompok 5 udah ngajak diskusi. Nah, kira-kira gambar 1 tuh gambar apa sih? Gambar orang lagi ngapain? Gambar satu gambar orang lagi berkomunikasi, Bu. Iya, komunikasi itu artinya berinteraksi. Terus gambar 2-nya? Konflik alias tawuran. Gambar 3-nya? Gambar 3-nya itu damai, apa sih namanya itu? Integrasi. Nah, ada hubungannya nggak dari ketiga gambar itu? Orang lagi yang berinteraksi, terus terjadi kerusuhan atau konflik, terus kemudian terjadi integrasi juga nih orang yang lagi bermain bersama. Nanti ini kelompok 3 belum ada ini. Kelompok 3 siapa?
Kelompok 3 tuh Mizan, Munawir, Arya, Afrizal, Clarisyat, Faris, Gozi ya. Benar nggak? Saya kelompok 2, Bu. Al-Ghifari maksudnya. Saya di kelompok 4, Bu. Oh, berarti atasnya. Ayo, yang kelompok 3 mana ini? Kelompok 3. Kelompok 4 cuma 2 juga, Bu. Kelompok 4 cuma 2. Oke, kelompok yang sudah bisa menjawab, silakan ini ya. Kelompok Ya. 2 udah. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 cepat ya. Kelompok yang lain gimana? Udah selesai belum? Nanti Ibu minta kelompok lain memberi tanggapan dari hasil diskusi temennya ya. Oke. Coba kelompok 2 jangan Gozi lagi yang jawab deh. Gozi udah sering banget. Yang lain. Kelompok 3, bagaimana ini kelompok 3? Kenapa tidak ada yang berdiskusi? Ada yang sudah siap maju? Kelompok 2, Bu. Kelompok 3 ada juga nih akhirnya. Bukan siapa-siapa siapa ya? Ibu nanti nilai loh yang aktif siapa, sama yang kurang aktif atau tidak menjawab sama sekali. Kelompok 5 juga sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 5 kayaknya belum pernah maju ya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 dulu. Ya udah nanti gantian ya. Ibu mau dengar nih suaranya dari kelompok 5. Kalau kelompok 2 udah sering. Oke. Silakan kelompok 5. Bentar, Bu. Saya di rumah saya lagi ajan, Bu. Bentar. Yang mau jawab Rasya berarti? Iya, Bu. Oke. Kok di rumah Ibu belum azan? Ayo, waktunya sudah mau habis. Kita harus cepat. Setelah ini kita akan mengambil kesimpulan ya. Kelompok 1 presentasi. 1, oke. Ntar dulu. Berarti yang pertama Ibu minta kelompok 5, kemudian kelompok 2, kelompok 1, lalu kelompok yang lain. Sudah, Rasya? Sekarang ya, Bu. Ya, silakan. Jadi jawabannya itu adalah hubungan dari 3 gambar tersebut adalah jika terjadi konflik bisa diselesaikan dengan berkomunikasi dan toleransi. Baik, itu jawaban dari kelompok 5. Bagaimana teman-teman yang lain? Bagaimana dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 5. Boleh lah, boleh. Boleh lah, Mantap. oke. Ada pandangan lain nih dari kelompok lain, coba kelompok 2 tadi. Siapa yang mau jawab kelompok 2? Cepat. Kelompok 1, Bu. Kelompok 2 dulu. Cepet. Hanif. Ya, Jawab. silakan, Hanif. Kami hubungan ketiga gambar itu adalah perbedaan pendapat yang dapat menyebabkan konflik. Jika kita bisa saling menoleransi pendapat masing-masing, tidak akan ada terjadi konflik. Oke, jadi hubungannya ada perbedaan pendapat, kemudian bisa terjadi konflik karena adanya perbedaan pendapat tadi. Nah, supaya tidak terjadi konflik, harus saling toleransi terhadap perbedaan. Oke, gimana nih kelompok lain terhadap jawabannya Hanif? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Oke, sekarang kelompok berapa Bimo tadi? Kelompok 1, Bu. Oke, siap. Kelompok 1 silakan.
Konflik bisa terjadi karena interaksi yang buruk dan bisa berakhir dengan integrasi atau persatuan dengan interaksi yang sukses atau berhasil. Iya, kalau konflik itu bisa terjadi karena adanya interaksi ya, interaksi yang buruk. Tapi bisa selesai karena adanya apa? Interaksi yang buruk. Selesai konfliknya karena adanya integrasi, ada toleransi, ada saling menerima, seperti itu ya. Oke, kelompok yang lain, yang belum ini kelompok 1 dan kelompok 3. Tadi kelompok 1 ya. Maaf. Kelompok 4. Kelompok 4 belum, ayo kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 Bu, saya. Ya, Givari silakan. Dari ketiga gambar itu yang saya simpulin banyaknya perbedaan, tapi ada orang yang bisa menerima perbedaan dan ada yang nggak bisa menerima dari perbedaan itu, Bu. Iya, jadi di situ gambarnya terlihat adanya perbedaan. Ada yang bisa menerima. Nah, kalau bisa menerima berarti bisa terjadi integrasi ya, bisa terjadi persatuan. Nah, ada juga yang tidak bisa menerima. Kalau nggak menerima berarti bisa terjadi konflik. Bagus jawabannya. Terus yang terakhir kelompok 3. Tadi katanya kamu yang presentasi. Kelompok 3 siapa? Ayo. Gimana ini? Jaris kelompok berapa Jaris? 2 dia. 2. Goits? 1 ya? Siapa kelompok 3 ya? Zahid. Oh, Zahid kelompok 4. Keempat Bu sama Gipari. Oh ya, sama ya. Ini kelompok 3 nggak ada yang mau jawab nih. Aduh, sayang sekali. Baik, menurut kelas 8D, menurut anak-anak, bagaimana jawaban dari kelompok-kelompok tadi? Kira-kira? Mantap ya, bagus ya. Sebenarnya jawabannya bisa berbeda-beda tergantung pandangan kita. Tapi intinya sama, bahwa adanya interaksi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik atau bisa juga terjadi persatuan. Nah, tergantung individunya. Terjadinya konflik bisa terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan, tidak mau mengalah, tidak mau menerima. Nah, bisa terjadi persatuan karena adanya toleransi, mau menerima perbedaan, seperti itu. Oke, bagus sekali diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 8D bareng-bareng. Silakan tepuk tangannya. Iya, baik sekali diskusinya. Makin banyak yang aktif, makin banyak yang jawab. Kalau di pertemuan sebelumnya cuma 1 kelompok, di pertemuan berikutnya ada 2 kelompok, sekarang hampir semua kelompok bisa menyajikan. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang Ibu minta ada yang mengambil kesimpulan. Oh, sebelum kesimpulan ada yang mau bertanya dulu nggak? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan ya? Baik, silakan. Silakan salah satu kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya Bu. Siapa itu saya? Givari. Ya, silakan Givari. Givari. Dari semua kehidupan pasti akan ada konflik yang muncul, tapi dari semua konflik yang datang pasti akan ada integrasi yang datang juga, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali Givari. Gimana nih teman-teman kesimpulannya? Setuju nggak? Setuju banget, Bu. Setuju ya. Iya. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita pasti kan terjadi konflik, ada perbedaan pendapat itu udah pasti deh. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Pasti ada penyelesaiannya, pasti ada terjadi integrasi. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi supaya Ibu mengetahui sampai di mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Nanti silakan dibuka di e-learning ya evaluasinya. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian merefleksi dari kegiatan hari ini. Kira-kira apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Atau ada kesan nggak buat kalian dari belajar kita hari ini? Siapa yang bisa mengambil refleksi?
Yuk, siapa yang mau jawab bicara? Refleksi sebelum kita tutup. Ada tidak? Ibu tunjuk aja ya. Raya. Raya, silakan. Ya, Bu. Bagaimana menurut pendapatmu pembelajaran hari ini? Ya, pendapat pelajaran hari ini ya sangat baik lah, Bu. Gitu. Apa yang bisa diambil manfaatnya? Bahwa dengan belajar ini kita bisa apa sih ya? Bisa apa? Bisa sama-sama mengerti gitu loh, Bu. Mengerti ya? Tentang? Ya tentang pembelajaran hari ini. Ada yang mau bantu Goits nggak? Kira-kira manfaat apa yang bisa diambil atau kesan-kesannya kamu? Jojo deh, Jojo. Ayo, Jo. Jojo. Jo. Jojo jangan menghilang. Malah menghilang dia. Jaris. Ya, Jaris. Jaris malah nge-freeze sih. Kalian dengerin gak sih dari tadi? Faris, dari tadi ngeliatin apa sih? Kenapa matanya bukan ke layar Zoom? Kamu main game atau ngapain? Ayo, kamu refleksi. Enggak. Coba refleksi dulu. Manfaatnya apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Atau kesan yang kamu dapat? Nambah ilmu pengetahuan. Iya deh. Iya, menambah ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang konflik. Terus konflik kan? Konflik doang, Bu. Bisa kamu aplikasikan nggak di kehidupan sebenarnya? Di kehidupan nyata? Nggak tahu deh. Aduh. Zahid deh, Zahid. Coba Zahid. Ini kalau ibu belum puas nggak bakal selesai nih belajar ini. Ayo. Silakan Zahid. Refleksinya tentang apa konflik, cara mengatasi konflik. Konflik. Aduh, gimana bahasanya yang enak dong? Bahwa manfaat dari pembelajaran hari ini adalah seperti itu. Coba. Kepala sekolah hit. Bimo jangan kayak gitu, Bimo. Ayo cepet. Bimo deh, Bimo. Kalau nggak bakal ditutup nih. Kalau nggak dapet. Nggak selesai. Nggak selesai. Siapa kira-kira sebagai pahlawan yang akan menutup pelajaran kita hari ini, yang akan merefleksi? Bimo, astagfirullahaladzim. Bimo silakan merefleksi supaya kita selesai. Bener, Bim. Nge-lag gak? Enggak, jawab udah. Tadi nge-lag. Astagfirullahaladzim. Gozi paling ini nih. Biasanya bahasanya enak. Ayo cepet Gozi.
Itu kan Bu yang kita bisa pelajari hari ini. Aduh, tadi udah dapat tapi lupa. Manfaat. Pertanyaan tadi Ibu. Manfaatnya apa sih dari belajar hari ini? Kesan-kesan kamu seperti apa? Ayo. Manfaatnya konflik. Tadi aku udah dapat. Manfaatnya kita menjadi bisa lebih mengerti. Lupa Bu. Coba, pokoknya nggak akan selesai kalau nggak ada yang mau merefleksi yang benar. Saya Bu. Siapa? Oke, Raya, silakan. Raya. Raya wajahnya Ini ditampakkan dengan- dong, dahinya doang yang kelihatan. Dengan belajar konflik ini kita bisa tahu bagaimana cara menghindari konflik tersebut dan cara mengatasinya dengan lebih baik gitu loh Bu. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Raya, penyelamat 8D hari ini. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada Raya nggak selesai. Ya, terima kasih Raya dan terima kasih anak-anak 8D yang sudah berpartisipasi aktif. Bagus sekali diskusi kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu ada pengumuman bahwa minggu depan kalian ulangan dan ulangannya bersama Pak Fitra ya. Jadi Ibu sampai hari ini dulu untuk pembelajaran kita di semester ini. Baik, kita tutup dengan sebelum berdoa, Ibu akan memberikan pengumuman juga. Nanti setelah ulangan, kalian akan masuk ke bab 3 ya. Silakan mempelajari materi berikutnya tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang di Indonesia dan ASEAN. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kan Bu? Iya, ulangannya bab 2.